Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar untuk membuat variabel. Kita pahami dulu cara konteks membuat sebuah variabel di bahasa pemrograman Python, karena ini sangat penting waktu kalian akan memulai codingan dengan Python ya. Jadi kita harus belajar dulu dari dasar-dasar untuk para pemula ya. Jadi yang masih belum tahu dan ingin tahu tentang Python, nah kali ini kita akan membahas ya. Nah tentu saja tutorial kali ini khusus semuanya untuk Python dari hari pertama dan sampai nanti beberapa hari ke depan kita akan belajar khusus untuk dasar-dasar sintaks Python ya. Oke, jadi kita langsung saja di sini. Jadi untuk konsep kali ini kita try and error ya. Jadi kita coba, terus kita ketik coding yang salah dulu, kita lihat ya, supaya nanti tidak bingung waktu terjadi kesalahan itu, kita sudah tahu setidaknya cara mengatasinya. Oke, kita buat folder dulu di sini di belajar Python. Kalian bisa nonton di hari-hari pertama ya. Video tutorial pertama sudah saya bahas. Dan kali ini kita masuk di hari kedua. Oke, kita langsung buat folder di sini. Hari 02. Oke. Nah, di hari 02 di sini kita akan membuat file. Kita buka sampai anak panahnya ke bawah sini ya. Atau kita klik kanan di sini, pilih new file. Nah, di sini kita ketik variabel. Nama variabel ya. .py atau Python ya, istilahnya seperti itu ya. Nah nanti ekstensinya kayak gitu ya kalau Python. Nah ini ikonnya muncul, enter. Nah sekarang saya tidak perlu coding ya, saya sudah siapkan skripnya. Nanti saya tinggal menjelaskan karena takutnya durasi waktunya akan lama ya, karena di sini kita akan membahas 4 variabel di dalam sebuah Python, dan satu variabel itu terdiri dari beberapa teknik penulisan variabel ya. Oke, jadi untuk variabel pertama seperti ini. Yap, ini variabel pertama ya. Nah kita lihat di sini variabel. Nah untuk penamaan variabel kita bisa menulis nama variabel di bagian kiri sini yang abu-abu nih ya, dan sama dengan tanda petik 2 di sini, dan di dalamnya ada warna hijau itu isi dari variabel. Jadi kalau kita mau memanggil isinya, kita tinggal hanya menampilkan isinya, kita hanya memanggil nama variabel seperti itu ya. Caranya gimana? Kita bisa ketik sini. Jadi kalau untuk Python itu sama mirip-mirip dengan Java, kita pakai print ya. Nah kemudian di sini buka kurung, ini otomatis ya. Saya ketik misalnya nama variabel, nama variabel. Nah seperti ini. Oke. Nah, jadi saya memanggil sebuah nama variabel yang ini ya. Nah, yang lain ini mirip-mirip nih, tapi di sini ada karakternya nih. Nama variabel semuanya ini huruf kecil. Nah, jadi begini cara penulisannya ya. Nama underscore variabel. Jadi ada disambung menggunakan underscore. Dan di sini underscore di depan nama underscore variabel. Nah, di sini nama V-nya huruf besar variabel ya. Nah, kemudian nama variabel di sini huruf besar semuanya, kemudian nama variabel ada angka di sini. Nah, ini adalah penamaan variabel yang sesuai kaidah ya. Nah, jadi kita panggil seperti ini dan kita langsung melakukan tes running ya. Kita running, apa yang terjadi? Halo, nama saya Messi, karena dia memanggil nama variabel ini. Tapi kalau saya misalnya 2 ya, seperti apa nih? Saya running dan halo, nama saya Del Piero. Nah seperti itu ya. Nah jadi kalau untuk bersusun ke bawah, kita klik di sini, kita pilih print, nanti akan berjejer dari atas ke bawah ya. Nah kita copy salah satunya di sini, paste. Nah nama underscore variabel, maka dia akan menampilkan 2 di sini ya. Nah ini halo, nama saya Messi, halo, nama saya Ronaldo. Nah seperti itu ya. Nah ini sudah tampil nih. Jadi kalau mau susun lagi ke bawah boleh semuanya seperti itu ya. Nah ya, apa yang tidak boleh dari nama variabel? Ada 3 yang tidak boleh kita memberikan nama sebuah variabel ya.
Pertama adalah kita memberikan nama itu, karakter nama variabel itu ada angka di depan seperti ini. Nah, langsung error. Jadi tidak boleh ada angka di depan. Ingat ya. Jadi hanya string dan underscore di depan. Tidak boleh juga tanda kurang di sini ya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Tanda kurang juga itu tidak boleh di penghubung, misalnya nama kurang kayak gini ya. Nah, ini tidak boleh, tidak diizinkan dari sebuah bahasa pemrograman Python. Saya rasa bahasa pemrograman lainnya juga ya. Kemudian tidak boleh ada spasi. Nah, jadi sebuah variabel harus teksnya itu utuh ya, tidak boleh ada spasi. Nah, bagaimana kalau saya mau berikan spasi ya? Kita lihat tuh kaidah-kaidah ini ya, ada 6 di sini ya. Nah, ini kalau mau bisa pakai underscore seperti itu ya. Nah, itu cara penamaan sebuah variabel. Gimana untuk bahasa pemrograman Python hari kedua ini? Saya rasa kalian sudah bisa ya. Nah, jadi seperti ini untuk penamaan variabel harus ada dari 6 ini ya. Untuk penamaannya ya, terserah nanti kalian, intinya ada huruf kecil, huruf besar, angka juga boleh di belakang tapi jangan di depan ya. Huruf besar semuanya juga boleh. Oke. Nah, untuk nama variabel sudah selesai. Kita lanjut di file keduanya lagi ya. Oke, untuk kedua di sini saya hapus dulu ini ya. Saya gunakan CLS. Enter. Nah, itu sudah ya. Nah, sekarang kita buat lagi satu file di folder kedua sini, di sini ya. Kita klik di folder kedua sampai terbuka apa namanya di bawah sini ya. Kita klik kanan new file. Nah, di sini klik kanan new file, masuknya di dalam sini ya. Nah, di sini kita ketik multi tanda penghubung variabel .py. Oke, seperti ini ya. Ini harusnya di luar sini ya. Oke, ini juga di dalam folder. Oke, kita drag and drop deh. Oke, multi variabel. Nah, sekarang ini kita akan membuat variabel multi variabel ya. Gimana sih multi variabel? Jadi sebuah variabel di dalam itu seperti array ya, tapi nanti di dalam itu satu baris itu nanti terdapat banyak sekali value atau sebuah nilai. Nah, contohnya saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah model pertama ya. Ini pakai tanda pagar sebagai komentar. Saya zoom dulu ya, Ctrl plus. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini ya, x, y, z, k. Nah, seperti itu ya. Ini sebuah variabel, ada 4 variabel, yaitu variabel x, y, z, dan k. Kemudian di dalam variabel ini ada jeruk, pisang, cherry, apel. Di mana variabel x adalah jeruk, variabel y adalah pisang, variabel z adalah cherry, variabel k adalah apel. Sehingga jika saya memanggil misalnya z, maka yang tampil harusnya adalah cherry ya, seperti itu. Jadi sesuai urutan, dan ini nilainya jadi terpisah ya dari nama variabel dan isinya. Tetapi ini jeruk adalah z, ini y, ini y, ini z, ini k ya. Dan nanti kita akan print ya, apa yang terjadi jika saya print x, k, dan y, munculnya apa ya? Tentu saja nanti akan munculnya adalah x, nilai x adalah jeruk, nilai k adalah apel, dan nilai y adalah pisang. Seperti itu ya, jadi harus sesuai urutan. Nah, jadi waktu kita running apakah benar jeruk, apel, dan pisang? Benar ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya ketik seperti ini, koma y, apa yang akan tampil? Seperti ini. Nah, yang tampil adalah jeruk, kemudian y itu adalah pisang. Kemudian nanti di enter seperti ini, k itu adalah apel, y adalah pisang juga. Kalau saya running, nah jeruk, pisang, apel, pisang. Nah, jadi dia berjejer
dari kiri ke kanan. Nah itu ya untuk print len ya. Jadi print ini untuk bisa seperti ini satu-satu, atau kalian bisa gabungkan dengan menambahkan unsur koma di dalamnya. Nah seperti itu ya. Nah jadi seperti ini. Nah jadi ini untuk model pertama. Nah sekarang kita lanjut ke model kedua. Oke, seperti apa model kedua? Jadi model kedua seperti ini. Nah jadi ini model kedua. Jadi ada variabel x variabel sama dengan y sama dengan z sama dengan jeruk apel ya. Nah bagaimana kalau saya tampilkan ini x, y, dan z? Apa yang akan tampil? Kita coba ya. Di sini saya cls clear screen, saya running. Nah di sini akan muncul jeruk apel, jeruk apel, jeruk apel. Jadi sama. Jadi x juga sama dengan y sama dengan z. Jadi hasilnya akan sama ketiganya. Variabel tiga-tiga ini sama ya, tidak ada yang beda seperti itu ya. Nah bagaimana kalau cuma satu variabel? Apa yang akan tampil? Ya jadi yang akan tampil adalah jeruk ya pastinya ya. Nah bagaimana kita coba running? Nah ini jeruk. Kalau ini pisang ini kayaknya dari atas ini ya. Oke, saya blok dulu Ctrl / untuk memberikan komentar, dan saya coba running ulang. Nah jadi ini jeruk ya. Nah seperti itu ya. Nah, oke. Nah saya juga bisa seperti ini. Ini kan kalau kita print ini dia berjejer ke bawah nih. Nah jadi seperti ini x, y, z seperti itu. Nah ini nanti dia dari kiri ke kanan, tidak menurut berjejer dari atas ke bawah ya. Jadi saya running. Nah jeruk seperti itu. Jadi nilainya sama. Kalau kita pakai gini itu nilainya sama karena ada sama dengan sini ya. Nah seperti itu. Oke, kita coba lagi di model ketiga. Oke. Nah model ketiga ini kayak gimana? Jadi model ketiga itu seperti ini. Nah seperti ini paste. Nah kalian akan mengetik binatang, yaitu sebuah nama variabel, yaitu namanya binatang, dimana sama dengan jadi di sini kurung tegak tanda petik 2 jadi berupa string ini ya, dipisahkan dengan tanda koma. Nah ini kijang, kemudian tanda petik 2 ada nama nilai di sini harimau, tanda petik 2 koma petik 3 monyet ya, tanda petik 2 di dalam sini. Jadi ini berupa string ya, nilai string. Nah kemudian kita akan membuat variabel lagi, namanya variabelnya x, y, dan z. Nah seperti ini, dengan mengambil nama variabel di atas itu adalah binatang lagi ya. Nah jadi seperti ini. Nah printnya gimana nanti nih kalau hasilnya? Jadi ada yang tahu hasilnya. Jadi hasilnya itu dia berjejer dari kiri ke kanan ya. Jadi xxx. Jadi kalau xxx itu apa munculnya? Perhatikan kalau x di sini berarti dia untuk nilai yang pertama di sini yaitu kijang. Kalau y untuk nilai kedua harimau, dan z untuk monyet. Nah jadi kalau ini, kalau xxx itu seperti apa nanti munculnya? Ya pasti kijang. Kita lihat ya. Nah ini ya kijang. Oh ini di atas saya belum blok ya. Backslash. Nah seperti ini. Nah ini ya kijang. Ya. Nah bagaimana kalau di sini saya ketik y dan x? Apa yang akan muncul? Ya, x adalah kijang, y adalah harimau, x adalah kijang. Maka nanti kalau kita running, kijang, harimau, kijang. Seperti itu ya. Nah, itu gampangnya seperti itu untuk membuat sebuah multivariabel. Jadi kita tinggal memanggil di dalam sebuah print, yaitu nama variabelnya saja di sini. Ya, ini. Ya, kita hanya memanggil dan dipisahkan dengan tanda koma, itu otomatis sudah spasi ya. Sudah spasi. Nah ada spasi, langsung dia berikan spasi, jadi ya tanda koma x dan
panggil lagi tuh variabel berikutnya aja seperti itu. Atau kalau saya ketik Z seperti ini, apa yang akan muncul? Tentu saja monyet di sini ya. Kita play. Nah, monyet, karena Z saja sendiri yang saya panggil, yaitu sini ya, monyet. Nah, oke. Jadi untuk multivariabel mungkin itu saja sih tutorial kita ya. Nah, jadi kita lanjut lagi untuk file kedua, file ketiga ya, karena ini sudah dua file di sini ya, yaitu output variabel. Oke, kita save di sini. Oke, sekarang kita membuat output variabel. Jadi kita klik di sini, nih folder ini hari kedua ini harus sudah ada di sini ya. Jadi kita klik di sini hari kedua, klik kanan, new file. Nah, di sini kita output variabel. Oke, .py seperti ini ya. Jadi kita akan materi ketiga adalah output variabel. Nah, kita langsung saja pagar model pertama, enter. Jadi ada sebuah nilai X ya, sama dengan tanda petik 2 kali. Nah, di dalam sini ini bertipe string ya. Kalau string itu teks ya, teks kombinasi dengan angka juga boleh. Nah, di sini kita ketik Python ya, Python itu keren. Nah, seperti ini. Jadi ada sebuah variabel nama X dengan nilai di dalamnya itu adalah sebuah string, yaitu Python itu keren. Nah, kemudian saya print ya, maksudnya saya akan cetak X. Nah, maka apa yang akan tampil di sini ya? Yang akan tampil adalah output, yaitu X, dan nilai X ini yaitu Python itu keren. Play. Nah, ini ya. Oke, kita challenge dulu supaya yang lain apa ya. Nah, fokus di sini. Oke, Python itu keren gitu ya. Nah, bagaimana kalau di X ini saya koma, saya X lagi? Apa yang terjadi? Nah, pasti kalimatnya akan double, yaitu Python itu keren, Python itu keren. Klik di sini, Python itu keren, Python itu keren gitu ya. Bagaimana kalau saya tambahkan Y? Nah, di sini error nih ya, bukan error tapi tanda kuning, warning. Nah, kalau error itu merah ya, ini warning di sini. Itu mengindikasikan bahwa variabel itu tidak didefinisikan dulu. Nah, itu is not defined ya. Nah, kalian lihat itu keterangannya Y is not defined. Jadi kita harus definisikan Y itu apa ya. Jadi kalau ada variabel yang tidak didefinisikan, pasti akan ada tanda warning seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita ke model 2 ya. Nah, kita X X misalnya Python. Nah, tanda petik ya. Jangan lupa kalau string X Y sama dengan itu Z. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita buat variabel itu bebas pakai apa saja, intinya untuk penamaan variabel itu harus sesuai dengan kaidah. Nah, Python itu keren. Nah, seperti kita pisahkan lagi, ini kan satu kesatuan kita pisahkan. Nah, kita print di sini. Apa yang terjadi jika saya ingin mencetak nih? Misalnya di sini X, kemudian koma Y, Z. Apa yang akan ditampilkan? Saya clear screen dulu. Apa yang akan ditampilkan? Nah, pastinya X ini adalah Python, Y adalah itu, Z adalah keren. Berarti Python itu keren. Klik di sini. Nah, Python itu keren. Oh, sorry. Di sini saya belum blok. Control backslash untuk berikan keterangan sementara ya. Kalau mau kembalikan, blok lagi, backslash. Seperti itu ya. Nah, backslash lagi. Nah, jadi control backslash. Nah, untuk ini
Nah, jadi seperti ini, Python itu keren ya, harusnya kayak gitu. Satu saja nih, Python itu keren. Nah, bagaimana kalau saya pisah nih, misalnya di sini Z, di sini Y ya, kemudian di sini X, misalnya gitu. Apa yang akan tampil? Ingat, ini sejajar ya, karena hasilnya pun akan sejajar mengikuti apa yang kita ketik sini. Ya, jadi Z itu keren, Y itu, X itu Python. Jadi keren itu Python. Ya, oke, kita running langsung. Keren itu Python. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bolak-balik saja nih nama variabelnya, terserah. Ya, siapa yang mau tampil pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi itu penamaan untuk sebuah output dari sebuah variabel model kedua. Nah, sekarang kita model 3 ya. Nah, kita save. Nah, jangan lupa kita blok lagi di sini untuk berikan keterangan, tapi saya copy dulu nih, saya kasih contoh satu lagi nih. Masih yang sama. Nah, saya backslash di sini. Oke, saya pastekan lagi di sini. Nah, ada cara yang lain selain pakai koma. Ya. Nah, pakai tanda plus seperti ini ya. Nah, di sini juga pakai tanda plus. Nah, kalau pakai tanda plus itu seperti apa? Nah, kita lihat dulu sini, kita try and error ya. Nah, di sini saya CLS. Jadi dalam Python itu selain pakai koma, kita juga bisa menggunakan tanda plus untuk menggabungkan. Jika string itu menggabungkan, tapi jika dia number, dia menjumlahkan ya, seperti itu. Oke, kita running. Nah, jadi hasilnya keren itu Python, tapi di sini kelihatan aneh karena tidak ada spasi ya, jadi dia bersambung seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menambahkan spasi? Jadi kita tambahkan spasi di belakang teks ini, string-string ini, spasi, di sini juga itu spasi, di sini juga spasi. Nah, jadi kita save, kita running lagi nih. Nah, berarti sudah keren itu Python ya, seperti itu. Nah, sini X, Y, dan Z. Nah, saya save, running, Python itu keren. Nah, seperti itu ya, jadi pakai spasi. Nah, tapi lebih enaknya kita gunakan koma saja, karena tidak usah ribet-ribet menambahkan karakter lagi, seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut ke model keempat. Nah, saya harap kalian juga sudah pahami perlahan-lahan cara penulisan variabel di Python, karena mau expert bagaimanapun itu mereka tetap tidak akan terlepas dari sebuah variabel ya. Nah, jadi untuk model keempat apa nih yang akan kita buat? Jadi masih sama dengan di sini, tetapi di sini kita tambah sebuah nilai number, kemudian Y di sini adalah sebuah number ya, kemudian di sini print. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan ya. Nah, kalau kayak tambah di sini kan tidak bisa kita menjumlah, jadi dia hanya menghubungkan ya, atau menggabungkan. Nah, tapi kalau dia number seperti apa nih? Nah, jadi kalau dia number, dia kan seperti ini. Jadi panggil saja variabel X dan Y, ataupun yang lainnya juga boleh ya, seperti ini X, Y, Z, seperti ini ya. 2 misalnya ya, silahkan kalian mau 2 atau 2.0 bilangan desimal silahkan, atau 2,5 seperti itu, titik ya, pakai titik ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya pakai X ditambah Y. Berapa nih? 5 tambah 100. X 5 ditambah Y adalah 100, berarti 105 ya kalau tidak salah. Nah, kita clear screen, hasilnya adalah, oh sorry, di sini masih backslash, saya kasih komentar tahan. Nah, jadi saya running ulang 105 seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk penjumlahan kita bisa langsung ke dalam println, atau kita juga bisa melakukan jumlah sama dengan X ditambah Y seperti ini. Jadi yang kita panggil adalah jumlah ini
kita copy, masukkan ke sini. Jadi print ini untuk mencetak ya. Jadi kalau tanpa print kita tidak bisa melihat hasilnya. Jadi bantuan print saja nih yang bisa untuk mencetak nantinya ya. Nah, jumlah kita klik di sini 105 ya. Bagaimana jika dibagi Z ya? Jadi ditambah, jadi di sini saya buka kurung, tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi apa sih hasilnya? Clear screen running 42,0 ya, seperti itu. Nah, itu bilangan untuk desimal ya. Nah, bagaimana kalau 2,5 ini saya kasih 2 di sini. Jadi habis dijumlahkan 5 tambah 100, kemudian dibagi 2, Z yang dibagi 2. Nah, jadi apa hasilnya nih? Nah, 52,5 ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melakukan formulasi di dalam sebuah variabel juga. Formulasinya ada 2. Bisa kita buat juga variabel, di mana dalam variabel itu ada rumus matematisnya dari nilai variabel yang sudah ada. Kemudian kita gunakan print dan kita memanggil variabel jumlah ini untuk menampilkan hasilnya di layar kita. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ke model kelima. Nah, ini adalah model terakhir kita belajar variabel dalam Python. Nah, sekarang saya X sama dengan 100, kemudian Y sama dengan Python. Nah, enter, kita print, buka kurung, tutup kurung. Nah, bagaimana jika X di sini saya panggil ditambah Y? Nah, apa hasilnya? Saya clear screen dulu. Apakah bisa nilai sebuah number dijumlahkan dengan string atau karakter teks seperti itu ya? Ya. Apakah bisa? Kita running. Nah, ternyata di sini error. Jadi kalau error itu jangan panik ya. Kita harus lihat dulu, baca-baca di sini. Error unsupport operand type ya, for, in, and string. Ya, jadi tidak ada support apapun jika kita menjumlahkan sebuah tipe integer ini, bilangan number, dan string str di sini. Jadi ini str atau string. Nah, jadi kita harus ubah nih di baris ke-29 ya di sini ya. Ini outputnya, jadi ada kesalahan. Jadi tidak boleh menjumlahkan angka dan teks ya, karena memang bagaimanapun tidak bisa kita menggunakan tanda penghubung ini. Jadi kalau error, perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau error seperti ini tidak bisa ya. Jadi kita memang tidak bisa jumlahkan. Nah, jadi salah satunya adalah kita menggunakan tanda koma saja. Berarti tidak ada penjumlahan, hanya penggabungan saja seperti itu ya. Jadi hanya penggabungan. Jadi kita clear screen, CLS, enter. Nah, jika kita running, nah jadi kayak gini. Nah, 100 Python. Nah, ini 52,2 ini dari atas ini ya. Saya belum blok, saya control backslash. Oke. Saya running lagi. Nah, 100 Python. Nah, seperti itu ya. Jadi X itu adalah 100, Y adalah Python. Nah, jadi munculnya seperti itu. Oke, jadi untuk output variabel kita sudah belajar dasar-dasarnya. Kalian juga bisa belajar di internet, itu banyak sekali sih ya untuk dasar-dasar penamaan variabel ya, ataupun teknik-teknik bagaimana kita belajar variabel, dasar-dasar variabel. Oke, saya blok seperti ini ya. Nah, ini saya kembalikan backslash, control backslash ya. Control backslash. Kalau kalian hapus satu-satu kan lama ini, apalagi kalau ada search bar. Jadi blok semuanya, backslash. Jadi mana yang mau diaktifkan silahkan. Nah, kemudian backslash, backslash. Nanti kalau mau running yang mana tinggal diberikan komentar atau blok sini backslash. Gitu ya. Oke, kita lanjut di materi terakhir. Nah, global variable. Oke, kita lanjut di tutorial terakhir untuk variabel ya. Nah, di sini saya klik di hari 2, klik di sini. Nanti kalian tinggal pilih, di sini nama file. Nah, ini harus sejajar ya.
variabel global. Seperti itu ya untuk umumnya ini. Py.py, enter. Oke, untuk model pertama. Ya, untuk model pertama saya contohkan seperti ini. Nah, ada sebuah variabel namanya x. Ya, kalian bisa berikan nama apa saja sama dengan tanda petik 2 bahasa pemrograman ya. Nah, kemudian saya buat definisikan ya, def spasi nama sebuah fungsi, misalnya nama fungsi A ya. Kemudian buka kurung, tutup kurung, tanda titik 2, kemudian saya cetak println. Nah, seperti ini. Jadi hati-hati kalau kalian ketika ini ya, kalau seperti ini printnya error ya, karena ini ya waktu kita enter dari sini biasanya kursornya sudah mentok di sini ya. Jadi kita tidak perlu error karena ini kita menggunakan tab. Jadi supaya struktur coding dari Python itu rapi, kita tahu mana yang sebuah kelas ataupun variabel, mana isinya, seperti itu ya. Jadi kita gunakan tab. Nah, ini. Nah, kemudian print Python adalah x. Nah, cara menampilkannya kita tidak bisa menggunakan namanya print. Ya. Jadi ini nanti keluarnya seperti apa sih? Nah, jadi keluarnya adalah Python adalah bahasa pemrograman karena dia tambah menggabungkan dengan variabel x, yaitu bahasa pemrograman. Nah, jadi x ini adalah bahasa pemrograman ya. Nah, atau O bahasa pemrograman, maka di sini juga O. B, maka di sini juga B. Ya, seperti itu. Jadi untuk memanggil saja sih. Nah, di sini kita hanya menggunakan fungsi, karena kalau kalian running seperti ini, nah ini dia tidak baca apapun sini, mana nih ya, variabelnya ataupun outputnya, output maksudnya. Nah, kayak gini. Nah, maka kita harus memanggil nama dari definisinya nih, ya. Namanya adalah nama fungsi A. Jadi nama fungsi A. Nah, ini buka kurung, tutup kurung. Nah, waktu nanti kita running pasti dia akan jadi. Jadi play. Nah, ini kok sabar ya. ls saya running tidak muncul. Oh, sorry, ini kayaknya pengaruh sejajar ya. Coba saya di sini. Nah, ini ya. Saya clear screen dulu ya. Nah, kemudian saya coba running. Nah, Python adalah bahasa pemrograman ya, itu ya. Karena sekali lagi kalau tidak running, hati-hati sensitive case, karena itu Python di awal materi itu saya jelaskan bahwa Python itu sensitive case ya. Jadi hati-hati dengan tanda huruf besar, huruf kecil, beberapa kaidah penulisan juga kalian harus perhatikan, kalau tidak nanti tidak akan muncul ya. Nah, jadi kita rapatkan dia ke kiri, tidak boleh sejajar karena mungkin dia pikir itu masih satu baris perintah ya. Jadi kita harus geser ke kiri supaya dianggap itu berbeda ataupun perintahnya sudah di luar. Nah, seperti itu ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini caranya ya. Nah, bagaimana kalau saya membuat kedua lagi? Saya copy saja di sini. Saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Nah, tapi di sini variabelnya saya ganti karena ini A ya. Jadi tidak boleh saya sama di sini. Jadi di sini B. Nah, Python merupakan tambah Y. Berarti merupakan ditambah Y atau digabungkan dengan Y bahasa pemrograman. Nah, ini ada spasi sini ya supaya ada spasi. Y. Saya koma di sini bahasa pemrograman. Nah, ini tanda petik 2 yang unik ya, yang mudah, nah yang mudah berarti nanti dia munculkan seperti apa nih teksnya. Berarti nanti dia tampilkan dua nih, Python adalah bahasa pemrograman, dan yang nanti kita copy lagi sini ya, nama fungsi adalah B. Nah, buka kurung, tutup kurung. Nah, jadi dia akan menampilkan dua output ya. Python adalah bahasa pemrograman dan Python merupakan bahasa X, ini adalah bahasa pemrograman yang mudah ya. Jadi saya langsung play.
Nah, Python adalah bahasa pemrograman. Nah, dia jalankan yang nama fungsi ini ya. Yang ada di dalam sini adalah bahasa pemrograman, karena X ini adalah bahasa pemrograman. Dan kemudian saya memanggil B lagi. Python merupakan spasi. Nah, ini ya, merupakan spasi X. Nah, ini adalah X adalah bahasa pemrograman. Jadi di sini bahasa pemrograman koma yang mudah. Jadi spasinya lah otomatis ya, yang mudah. Jadi tidak perlu ada spasi sini. Jadi kalian mau pakai plus atau koma itu terserah. Tapi kalau koma nanti dia kayak harus kita menyediakan space lagi ya. Nah, jadi kalau ini kayaknya saya hapus. Nah, saya hapus juga tanda tambah ini. Saya pakai koma di depan sini ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini juga bisa sih ya. Sama, tapi kita tidak perlu ada unsur. Nah, kalau tanda plus harus ada spasi di sini ya. Ini penghubung, dia tidak menjumlahkannya, penghubung seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya itu. Nah, running. Nah, Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini model pertama. Kita enter lagi tanda pagar model kedua. Nah, di sini saya close dulu. Saya akan pastikan materi model kedua seperti ini. Oke, jadi di sini ada beda sedikit. Nah, di sini ada variabel sama juga seperti di atas tadi. Ini saya blok dulu ya. Saya blok dulu agar tidak dieksekusi. Nanti kalau mau kembalikan blok lagi, control backslash. Kalau mau blok, control backslash. Begitu ya. Ini sama. Kombinasi tombolnya sama. Nah, kemudian di sini H bahasa pemrograman. Ya. Nah, kemudian didefinisikan nama fungsi A. Di sini juga ada X, yaitu mudah. Nah, jadi X yang mana nih? Kita akan pakai X yang mudah atau X yang ini. Nah, kita tes dulu. Jadi print Python itu tambah X. Nah, yang mana dia pakai? Karena ada dua nama X, tapi nilainya berbeda. Ya, value-nya berbeda. Nah, di sini kita akan jadi rata kiri dulu ya. Kita memanggil nama fungsinya. Nama fungsi A. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita pakai print ya, karena kalau kita gini, nah Python itu mudah, bisa nih kayak gini ya. Nah, sorry, saya clear screen dulu. Nah, saya running ulang. Python itu mudah, berarti di sini jika menggunakan nama fungsi, dia memanggil sebuah variabel yang ada di dalamnya. Yang di luarnya itu dia abaikan, seperti itu ya. Nah, jadi dalam bahasa pemrograman Python nanti, jika kalian ingin, wah ini saya punya nilai yang sama, tapi saya mau panggilnya berbeda nih, ya, nilainya variabelnya sama, tapi maksudnya variabelnya sama, tapi nilainya berbeda. Nah, jadi kalau kalian X-nya ada di dalam sini dan ada juga variabel yang sama di luar sini X, tapi nilainya berbeda, dia di sini bahasa pemrograman di sini mudah, dan waktu kalian panggil X, pasti dia akan eksekusi di dalamnya dulu. Nah, kecuali tidak ada X di sini. Ini saya hapus, maka akan menampilkan pesan seperti apa? Python itu bahasa pemrograman pastinya, karena tidak ada nilai X sini. Jadi kita running. Nah, jadi ini Python itu bahasa pemrograman, karena dia tidak ada di sini variabel X-nya. Kalau ada seperti ini, X sama dengan tanda petik 2 mudah ya, seperti itu. Nah, berarti kalau saya eksekusi jalan, nah Python itu mudah seperti itu. Jadi dia mengambil nama variabel yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana kalau saya tes yang kayak gini? Print, enter. Nah, di sini buka kurung, tutup kurung kayak gini. Nah, Python itu adalah, nah sekarang saya koma saja di sini, tidak perlu pakai plus, bisa pakai plus sih ya, tapi saya koma saja supaya tidak ribet. X. Nah, mana yang dia panggil ya? Apakah X yang ada di dalam sini atau X yang ada di luar sini? Nah, jadi kalau kita print, maka jika kita jalankan running,
Nah, Python itu mudah di sini, dan kalau print adalah Python itu adalah bahasa pemrograman. Dia tidak mengambil di sini ya, karena dia tidak di dalam sebuah fungsi atau fungsi ini ya, nama fungsi definisi di sini. Karena definisi ini kita memanggil ini namanya ya, maka dia cetak yang ada di dalam sini. Tapi Python print yang ini dia tidak ada di dalam fungsi karena dia ada rata kiri ya, seperti itu. Coba kalau saya ratakan lagi nih, wah ini di error juga nih ya, tidak bisa. Jadi di sini dia memanggil X yang ada di luar sini. Nah seperti itu ya. Jadi kalau saya ketik Y sama dengan Python itu adalah misalnya ular gitu ya. Nah ular. Nah maka di sini saya ganti X dengan Y. Apa yang akan tampil? Nah tentu saja di sini saya CLS, enter, run. Nah Python itu adalah ular. Nah Y, karena dia memanggil variabel Y, seperti itu ya. Nah walaupun kita tulis Y di sini, ketik Y di sini, apakah dia bisa memanggil? Kalau saya running, nah dia tetap bisa memanggil sih. Nah ini karena nilainya satu saja di sini, tidak ada apa ya, jadi dia bisa memanggil di dalam sini ya, karena nilainya satu di sini ya. Nah ini Y ini ular, sorry di sini di sini saya hapus, saya lupa hapus ya. Nah sudah, saya running. Nah Python itu adalah Y. Nah dia tidak bisa definisikan Y ini apa sih, karena memang tidak ada Y di sini, karena Y-nya hanya ada di sini ya. Jadi kita cut di sini. Jadi kita ini di sini sudah kuning nih ya, karena Y itu tidak didefinisikan di luar, tapi malah di dalam sebuah definition di sini ya, sebuah fungsi baru di sini. Nah maka kita pastikan Y di sini ular. Nah kalau kayak gini error ya. Nah jadi harus rapi nih, kalau tulis di Python itu harus rapi. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau saya running ini pasti jadi. Nah Python itu adalah ular Y ya, yuk. Oke, untuk model kedua sudah. Nah sekarang kita blok dulu, kita blok Ctrl backslash. Nah kemudian kita model ketiga ya. Nah di model ketiga saya pastikan seperti ini. Nah sekarang model ketiga beda nih, tidak ada variabel di luar lagi kayak yang gini ya, definition function di luarnya masih ada variabel X dan Y. Nah di sini tidak. Jadi kita membuat sebuah definisi nama fungsi underscore add buka kurung tutup kurung titik 2 di sini, dan di sini ada sebuah fungsi yaitu global X. Kita tahu artinya global, seluruhnya bisa menggunakannya walaupun dia di dalam fungsi ya, di dalam sebuah definisi fungsi sini ya. Nah di sini X ada mudah dan bagus. Jadi dia mendefinisikan X ini adalah global variable ya, jadi apapun itu bisa memanggilnya. Nah beda dengan yang di atas sini tadinya ya, karena waktu kita buat di sini ya, jika di sini maka dia hanya bisa memanggil yang ada di luar. Jika Y ini ada di dalam sini ya, seperti ini, maka dia akan berwarna kuning seperti itu ya. Ini nah seperti ini kuning di sini karena dia bukan bersifat global seperti itu ya. Kalau saya global sini masih bisa tidak ya? Oh tidak bisa ya. Oke jadi seperti ini ya. Jadi ini yang membuat tidak bisa dipanggil walaupun dia ada di dalam sebuah fungsi ya. Nah ini saya blok. Nah jadi di sini saya buat global X, dan X ini adalah sebuah variabel global ya. Jadi jika saya ketik nama fungsi A, nah pasti dan pastinya dia akan menampilkan mudah dan bagus seperti itu ya. Nah kita coba running. Oh sorry, saya clear screen dulu. Nah, running. Oh sorry.
Oh, di sini ada kesalahan, sorry. Nah, di sini jadi kalau seperti ini di running tidak jadi. Karena di sini sudah ada global, dia tidak bisa cetak, maka kita minta bantuan kepada print ya. Nah, buka kurung, tutup kurung seperti ini. Nah, di sini kita ketik Python itu ya, itu mudah dan bagus. Nah, kayak gitu ya. Koma, spasi sedikit. Nah, di sini kita panggil variabel X. Nah, jika seperti ini, saya clear screen dulu. Running. Python itu mudah dan bagus. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, mudah dan bagus. Nah, jadi dia memanggil X, walaupun dia ada di luar sini ya, di luar. Tadi yang di materi pertama itu tidak bisa dipanggil ya. Nah, atau kita buat lagi global Y, di sini koma Y. Y. Nah, di sini saya tulis juga Y. Keren. Nah, jadi Python itu Y ya, X mudah bagus, koma, saya sambung, definitionnya muncul terus ya. Mudah dan bagus serta koma Y di sini ya. Jadi kalau kita running seperti apa sih kalau kita running ya? Nah, Python itu mudah dan bagus serta keren. Nah, jadi definisinya seperti itu ya. Print fungsi add kita panggil dulu, lalu dibantu dengan print ya. Nah, di sini Python itu koma untuk ada spasi juga. Di sini kita pakai koma saja sih ya. Python itu mudah dan bagus, koma, ditambah sebuah kalimat baru di sini serta tanda apik ya, petik juga ya, koma Y itu keren. Berarti Python itu X mudah dan bagus serta keren. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Jadi kalian bisa coba-coba eksperimen sendiri ya untuk model variabel-variabel di Python seperti itu ya. Jadi global X, nah kita juga bisa ketik kayak global Z. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau nilainya sama, global mending jadikan salah satu saja, satu baris saja kayak gitu ya. Tidak perlu sampai X. Nah, Z di sini. Nah, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalian bisa ketik seperti itu. Nah, jadi atau kalian bisa modif di sini jadi angka misalnya 1987 atau 1947. Jadi di sini Y adalah 1910. Jadi kita buat narasinya Python itu mudah dan bagus sejak Y 1987 dan sudah ada sejak Y. Maka dia memanggil Y itu tipenya number ya. Jadi global ya di sini ya. Jadi kalau saya clear screen, enter, running, sejak, nah Python itu mudah dan bagus dan sudah ada sejak 1987. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kita update sini, kita buat variabel-variabel sini dan kita print dan kita memanggil variabelnya, kita update pakai tanda koma saja. Kemudian kalau mau tambahkan teks, maka tanda petik 2 dan di dalam sini adalah teks, dipisahkan dengan tanda koma lagi dan memanggil variabel Y berikutnya. Seperti itu terus menerus ya. Nah, jadi sudah 4 materi yang kita pelajari hari ini dan semoga kalian paham dengan dasar Python. Nah, nanti kita akan ketemu di materi ketiga lagi ya. Jadi silakan ditunggu materi ketiganya. Semoga kalian senang untuk belajar Python karena ini Python ini benar-benar akan membantu kalian melakukan pembuatan pemrograman ya. Analis data paling sering digunakan oleh Python. Setiap nanti juga ada plugin, deteksi dan sistem cerdas lainnya itu mampu berjalan di Python. Oke, itu saja materi hari ini.
Semoga terbantu dan kalian juga semangat untuk belajar dasar-dasar Python untuk pemula. Sekian dan terima kasih.